Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal angkat sebuah realitas yang jujur aja sangat serius dan mematikan. Kita bakal bedah bareng-bareng sebuah kasus nyata, gimana ceritanya sebuah hubungan yang awalnya kelihatan kayak kisah cinta biasa, malah berubah jadi mimpi buruk yang tragis banget, cuma gara-gara sifat ultra posesif. Fokus kita hari ini bukan cuma ngebahas kronologi kejadiannya ya, tapi kita bakal gali psikologi di balik pelakunya, tanda-tanda awalnya, dan yang paling penting, gimana kita bisa mutus rantai toksik ini. Coba deh bayangin sebentar. Kamu adalah Shirley Mahardika. Kamu adalah mahasiswi pendidikan fisika di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Kamu itu mahasiswi yang super pintar, nilaimu paling tinggi seangkatan, kamu aktif banget jadi sekretaris organisasi sampai sering ditunjuk jadi ketua panitia acara. Dan otomatis, kamu dikelilingi teman-teman yang sayang sama kamu. Sempurna banget kan kelihatannya, tapi di balik semua senyum itu, setiap kali HP kamu bunyi, apalagi kalau ada interaksi sama teman laki-laki, ada rasa takut luar biasa yang tiba-tiba bikin kamu sesak napas. Kenapa coba? Kenapa perempuan muda yang cerdas dan sepopuler ini harus hidup penuh teror di dalam kamarnya sendiri? Jawabannya ada pada sosok yang selalu mengawasinya. Tahu nggak, sumber yang kita pakai ini menyoroti satu fakta psikologis yang penting banget. Seringkali kan, cemburu yang berlebihan itu disalahartikan sebagai bukti cinta. Padahal nyatanya nggak sama sekali. Secara psikologis, perilaku ultraposesif ini tuh sebenarnya manifestasi dari rasa insecure atau kurangnya rasa percaya diri yang benar-benar parah. Si pelaku ini bikin skenario fiktif di kepalanya sendiri, kayak ketakutan kalau pasangannya bakal ninggalin atau selingkuh, dan ketakutan palsu inilah yang bikin mereka ngerasa harus ngontrol pasangannya secara mutlak. Jadi ingat ya, ini bukan cinta, ini tekanan mental yang sangat amat berbahaya. Kontrasnya ini kerasa jomblang banget kalau kita bandingin kehidupan Shirley sama pacarnya dari zaman SMP, yaitu Indra. Ibaratnya benar-benar kayak bumi dan langit. Di satu sisi, kita punya Shirley, ambisius, fokus banget sama jurusan pendidikannya yang susah, dan jelas punya masa depan cerah. Terus di sisi lain ada Indra, yang rekam jejaknya lumayan kelam, sering terlibat pencurian, pakai narkoba, dan dipenuhi sama rasa insecure yang akhirnya berubah jadi kecemburuan agresif. Nah, ketimpangan yang jauh banget inilah yang biasanya jadi ladang subur buat rasa insecure ekstrim itu tumbuh. Jadi, apa sih tanda bahayanya? Pelaku kayak Indra ini kan nggak tiba-tiba jadi pembunuh dalam semalam ya. Semuanya itu dimulai dari red flags atau kontrol-kontrol kecil. Mulai dari ngejauhin Shirley dari teman-temannya, maksa dia buat mutusin kontak sama semua teman cowok di kampus, sampai akhirnya pakai kekerasan fisik dengan alasan klise. Aku tuh sayang sama kamu. Dan tahu nggak apa yang paling manipulatif? Pelaku abusif itu biasanya bakal minta maaf sampai nangis-nangis, janji nggak bakal ngulangin, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke sifat aslinya. Atau istilah dari sumber kita nih, balik lagi ke setelan pabriknya. Kalau kita tarik mundur kronologinya, hubungan toksik ini ternyata udah menjerat Shirley bertahun-tahun lamanya. Waktu SMA aja, Shirley itu sebenarnya udah pernah laporin Indra karena penganiayaan, yang bikin Indra sampai di penjara 1 tahun. Terus di tahun 2017, Shirley nyoba kabur dengan cara kuliah di kota Buleleng. Lumayan jauh lah dari kampung halamannya di Tabanan. Tapi sayang banget, jarak sejauh itu nyatanya nggak cukup buat mutusin rantai traumanya. Karena begitu Indra bebas dari penjara di tahun 2018, dia langsung ngelacak keberadaan Shirley. Waktu Indra berhasil nemuin Shirley di kampus barunya, dia pakai trik manipulasi paling klasik. Ngasih ilusi kalau dia udah berubah. Dia mohon-mohon ampun, bilang kalau hukuman penjaranya itu udah bikin dia sadar dan jadi cowok yang lebih baik, dan janji nggak bakal main tangan lagi. Dan Shirley, mungkin karena kasihan atau ngerasa cowok ini udah bla-blain datang jauh-jauh, akhirnya luluh juga dan maafin dia. Ini tuh yang di dunia psikologi sering disebut sebagai fase honeymoon buatan di dalam siklus kekerasan. Tapi tebak apa yang terjadi? Yap, ilusi itu langsung hancur berantakan. Persis kayak kutipan dari materi sumber kita tadi, pada akhirnya dia kembali lagi ke setelan pabriknya. Indra mulai diam-diam nginep di kamar kos Shirley. Dia bahkan sampai nyembunyiin motornya di tempat lain biar nggak ketahuan sama bapak kos. Nah, begitu dia udah berhasil masuk lagi ke kehidupan Shirley, rasa cemburu butanya ke teman-teman kampus Shirley langsung meledak lagi. Lingkaran setannya tertutup rapat lagi. Dan siklus ini akhirnya memuncak di tanggal 8 April 2019. Malam itu, Shirley lagi capek banget abis ngurusin acara kampus seharian. Niatnya sih mau rebahan bentar di kasur sebelum lanjut ngerjain tugas kuliah malam itu juga. Terus, ting, ada satu notifikasi masuk. Cuma pesan teks biasa dari teman sekelasnya yang kebetulan cowok, nanyain soal tugas kelompok. Tapi siapa sangka kalau notifikasi kecil dan sederhana ini bakal jadi pemicu meledaknya tragedi fatal malam itu. Di dalam kamar kos yang kecil itu, suasananya langsung berubah mencekam dalam hitungan detik. Indra yang lihat pesan itu langsung emosi, merebut HP Shirley dengan kasar dan marah besar karena cemburu buta.
Shirley padahal udah ngejelasin ya, kalau itu murni urusan tugas kampus yang deadline-nya besok. Tapi logika kan emang nggak mempan buat orang yang udah dikuasai delusi imajinernya sendiri. Shirley, yang udah muak dan kehabisan kesabaran, akhirnya coba bangun dan mau pergi dari kamar itu. Dia bahkan sempat nampar Indra karena terus-terusan dihalangi. Dan balasannya, Indra dorong Shirley ke kasur, bekap wajahnya pakai bantal biar teriakannya nggak kedengeran, dan mencekiknya sampai nyawa Shirley melayang. Begitu sadar kalau Shirley udah nggak bernapas, Indra langsung panik luar biasa. Dia takut banget bakal balik lagi ke penjara. Awalnya dia ada niat mau buang jasadnya, tapi nggak berani karena takut ketahuan warga. Akhirnya apa coba yang dia lakuin? Dia malah nyelimutin jasad Shirley dan nidurin kepalanya di atas bantal. Direkayasa seolah-olah Shirley cuma lagi tidur nyenyak. Dia matiin lampu, matiin HP Shirley, ngunci pintu kamar dari luar, dan nyembunyiin kuncinya di celah-celah ventilasi. Habis itu dia kabur, ngegadain motornya di Denpasar buat beli narkoba, buat nenangin diri, sebelum akhirnya sembunyi di rumahnya sendiri. Nggak habis pikir kan? Nah, disinilah arah ceritanya berubah. Dan sudut pandang ini penting banget buat kita bahas. Coba pikirin, dengan kejahatan yang ditutupi serapi itu, disembunyikan di balik pintu kos yang terkunci dari luar, gimana kebenarannya bisa terungkap? Jawabannya ada pada orang-orang di sekitar Shirley. Kejadian ini benar-benar jadi bukti seberapa krusialnya peran sebuah support system atau sistem pendukung yang peduli di kehidupan kita. Sehari setelah malam tragis itu, teman-teman organisasinya ngerasa aneh banget karena Shirley nggak muncul di kampus. Mereka langsung nyamperin kosnya. Motornya ada di sana, tapi dipanggil-panggil nggak ada yang nyaut. Karena firasatnya udah nggak enak, keesokan harinya mereka datang lagi. Dan kali ini ada bau nggak sedap dari dalam kamar. Teman-temannya ini nggak nyerah gitu aja loh. Kegigihan dan kepedulian mereka membuahkan hasil waktu mereka ngintip ke ventilasi dan nemuin kunci kamar yang disembunyiin Indra. Mereka langsung lapor ke bapak kos dan orang tua Shirley. Pintunya dibuka dan kenyataan yang super menyayat hati itu pun terbongkar. Ada satu fakta menarik waktu polisi mulai olah TKP, semuanya masih utuh. HP, laptop, dompet, sampai motor Shirley nggak ada yang disentuh. Karena nggak ada barang berharga yang hilang, ditambah posisi kuncinya disembunyiin di tempat yang cuma diketahui sama orang yang terbiasa ke situ, polisi langsung bisa narik satu kesimpulan penting. Ini fix bukan perampokan. Ini adalah kejahatan yang dilakuin sama seseorang yang punya hubungan sangat dekat dengan korban. Bekerja sama pihak kepolisian, teman-teman kampus Shirley nyiapin jebakan yang pinter banget nih. Mereka nelpon Indra, akting nangis-nangis nyampein kabar duka dan nyuruh dia datang ke kampus untuk kumpul. Indra, yang mikir kalau penyamarannya masih aman, langsung bergegas ke kampus buat meranin sosok pacar yang lagi berduka. Tapi sayang sekali, sandiwara pengecutnya langsung tamat hari itu juga. Polisi udah nunggu dan langsung nangkep dia begitu dia sampai. Sampai di ruang interogasi, kebohongannya runtuh, dan dia akhirnya ngakuin semuanya. Pada tanggal 17 September 2019, palu hakim pun diketuk. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara ke Indra selama 14 tahun. Sementara itu, di kampus, teman-teman dan pihak universitas ngadain doa bersama buat ngelepas kepergian mahasiswi yang luar biasa cerdas ini. Keadilan secara hukum mungkin emang udah ditegakkan ya, tapi tetap aja ada satu nyawa yang sangat berharga dan masa depan yang tadinya cemerlang udah terlanjur direnggut paksa. Teman-teman, dari tragedi ini ada satu pelajaran psikologis yang harus banget kita ingat. Cemburu ekstrim itu adalah proyeksi dari rasa insecure, bukan simbol cinta. Kalau pasangan kamu mulai posesif berlebihan, ngelarang-larang kamu berteman, atau gampang meledak marahnya cuma gara-gara hal sepele, itu bukan berarti dia takut kehilangan kamu saking cintanya. Itu adalah tanda kalau dia punya masalah mental dan krisis kepercayaan diri yang butuh bantuan profesional. Dan ingat ya, sama sekali bukan tugas kamu untuk jadi pahlawan dan menanggung penderitaan dia. Jadi, yang paling penting sekarang adalah langkah preventif. Keselamatan kamu tuh ada di tangan kamu sendiri. Kalau kamu mulai ngeliat ada red flag, kayak pasangan yang mulai ngatur-ngatur, kamu boleh main sama siapa, main tangan, tapi ujung-ujungnya sembunyi di balik kata maaf, kamu harus berani ambil sikap. Bangun support system kamu dari sekarang. Tolak keras-keras kalau ada yang berusaha mengisolasi kamu. Cerita ke sahabat, ke keluarga, atau lapor ke pihak berwenang buat bantu kamu keluar dari situasi itu dengan aman. Kasus Shirley ini jadi bukti nyata kan kalau kepedulian dari teman-teman tuh benar-benar bisa ngebongkar kejahatan sedalam apapun. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungin bareng-bareng. Coba deh lihat lagi hubungan yang lagi kamu jalanin, atau hubungan orang-orang terdekat kamu sekarang.
Kalau tanda-tanda awal kendali toksik itu mulai muncul hari ini, kira-kira mampukah kamu menyadarinya sebelum jebakannya benar-benar tertutup? Dan yang lebih penting lagi, siapa sih orang pertama yang bakal kamu hubungi buat minta pertolongan? Mari kita jadikan analisis kasus kita hari ini sebagai pengingat keras kalau cinta itu nggak akan pernah bertujuan buat nyakitin. Makasih banyak ya udah mau belajar bareng-bareng di pembahasan kali ini. Stay safe semuanya dan sampai jumpa lagi.